Alright, okay, for today guys, our material is about, teman-teman, apa judulnya? Memories of, right? Memories of school. Popsonnya apa aja? Yang kemarin? Kayaknya letupin school. Popson apa? Teman-teman masih ingat? Yang kemarin? About the Popson, PTKC itu ada di situ. PTKC, BDGJ. Pokoknya simple aja. Kelas kita tuh listening, understanding, speaking, imitating. Gak kebanyakan game. Pokoknya kelasnya aktivitasnya explanation, pronunciation, practice speaking. While I'm watching you, right? And then phonetic symbols, yeah. Right. There's no motivation, there's no entertainment, just focus langsung ini. Karena target saya adalah nambahin teman-teman, nambahin vocab yang banyak biar luas gitu guys. Right. I don't have any method to give the games or something like that. No. Right. Ya langsung, pokoknya langsung-langsungan, oke. Okay, and guys, for your information, kenapa topiknya banyak banget? Karena setiap saya ngasih topik itu saya nggak akan ngejelasin lagi, nggak akan ngulang dari awal lagi. Begitupun dengan TOEFL or IELTS or grammar, nanti saya bikinin videonya. Pokoknya saya lebih suka sistem belajarnya Plato. Plato itu bapak filsafat dunia. Ketika murid-muridnya datang, dia nggak ngejelasin dari bawah, langsung aja diskusi. Memang zaman dulu memang agak susah guys, pendidikan zaman dulu di Yunani itu orang datang langsung diskusi, nggak diajarin lagi. Ya, kendalanya dulu kan nggak ada YouTube ya, sekarang kan ada. Ya udah, if you want to talk to me, watch the YouTube first. Tentang AI cari dulu baru kita diskusi. Ya kayak gitu, biar kita berkembang gitu guys ya, berkembang secara member and also secara filsufnya secara tutornya. Karena si filsuf ini si Plato ini tadi ya, si Plato sama murid-muridnya tadi, si Platonya itu bukan seorang guru, dia tidak menasbihkan dirinya sebagai guru, but dia sebagai pembelajar dan harus nambah terus guys. Understand? Alright, so that's why I'm a non-template tutor. Saya nggak mau template. Ngajar apapun nggak mau template. Yes. Harus sesuatu yang baru lagi, besok baru lagi, besok baru lagi. Gitu guys. Gitu ya. Understand? Ya. Yeah. School holidays. Ya, coba memories of school holiday tadi. Coba baca dulu. Memories of school holiday. Memories is apa? Memories, kenang-kenangan, right? So, school holiday, liburan sekolah. Kalau Amerikanya bilangnya vacation, guys. Ada beberapa perbedaan American and British, right? Untuk vocabnya, American will say vacation, British will say holiday, right? Terus apa lagi? Permen itu candy kalau American, British will say sweet. Apa lagi? Tahu bedanya ini nggak? American British. Tapi semuanya bisa dipakai intinya ya. Alright, kenangan liburan sekolah guys ya, ini topik kita hari ini. Ini mungkin ada vocab-vocab yang baru lihat, tapi bagus teman-teman biar kenalan gitu ya, kenalan sama vocab yang baru. Oke, baca dulu guys. School holidays are a cherished time for both students and teachers alike. Kurang C-nya, teachers alike. Yura nggak kedengeran, agak sini Ira. Teachers, C-nya letupin. Teachers alike, teachers alike gitu. Alike itu kalau gampangnya itu ini ya, kayak gitu guys ya. Maksudnya gimana kayak? Maksudnya kedua-duanya ya kayak guru dan murid gitu lah intinya guys ya. School holidays, liburan sekolah are a cherished time. Waktu yang cherish itu dihargai secara kenangannya. Ya, menghargai secara kenangan itu cherish. Kalau menghargai secara reputasi orangnya itu respect, right? Menghargai setelah melakukan sesuatu itu appreciate. Itu guys, oke? For both student and teachers alike. Maksudnya liburan sekolah adalah waktu yang sangat dihargai bagi ya kayak siswa dan guru gitu lah intinya. Alike itu kayak gitu ya. Aman? Teman-teman ada ya liburan sekolah, kenang-kenangannya. Ini milih siapa sih? Ya, alright, berarti ada ya? Oke, berarti nanti luas nanti ini pembahasannya. Oke. Alright, and then during these breaks. D-nya kurang tebal. During these breaks. Breaks. B-nya tebelin dong, breaks. I often reminisce. Okay, about the exhilarating adventures I embarked upon with my friends. Right. So, okay, during this break, selama break ini bisa juga liburan. Ya.
lebih ke ya break apa namanya kita belajar sama belajar ya dia breaknya gitu ya. Selama liburan ini, selama break ini, I often reminisce. Apa itu guys? Reminisce. Selama ini kalian pakai mengenang, pakai apa? Mengenang. Saya ingin mengenang ibu saya gitu. Remember is mengingat. Remember is mengingat. Recall is mengingat-ingat. Mengenang apa? Masa remember? Remember kan ingat doang. Tapi kalau fokus ingat-ingat itu recall ya. RECALL, recall. Tapi kalau mengenang itu ya bukan cuma mengingat, dia itu ada dulu sama ibu ngapain aja itu lebih lengkap dia. Nah, vocabnya ini reminisce, ya guys ya. Reminisce about the exhilarating adventures. Selama liburan ini saya sering mengenang petualangan yang exhilarating. Exhilarating seru gitu guys ya. Senangnya seru gitu ya. Asiknya seru, bikin excited gitu loh, bikin ya seru lah intinya ya. I embarked itu apa guys? Embark itu melakukan kayak start sama aja dengan start, cuma dia kenapa nggak pakai start? Karena embark itu adalah kegiatan yang berkesan, sangat signifikan, nggak cuma start aja. Kayak embark itu kayak orang mau naik haji itu embarkasi kan namanya, ya kan embarkasi kan, itu embark maksudnya berangkat atau mulai melakukan sesuatu dengan sesuatu yang besar gitu ya. Kalau mamanya besar, pakainya embark. Yeah, I embark to join. What is it? I embark to continue my study in Australia, for example, like that. Terus with my friends, right? Mengasihkan yang saya lakukan bersama teman-teman. Oke, selama liburan ini saya sering mengenang petualangan mengasihkan yang saya lakukan bersama teman-teman. Right? Aman? Aman ya. The next word, what is it? One unforgettable memory. Forgettable memory was a trip to the mountains where we camped under the stars. Camped under. Kayak nanti tanyain ya guys ya, tolong tanyain nanti campetnya ini kenapa dibaca camped, pakai T guys, camped. Under camped, jadi kalau disambung camp thunder gitu ya, camp thunder, bukan thunder yang guntur itu ya, bukan ya, ini thunder, camp thunder the stars. ED-nya dibaca T lah guys ya. ED-nya itu dibaca T kebetulan. Oke, salah satu kenangan yang unforgettable, what is it? Tidak terlupakan ya. Was a trip. Trip apa? Perjalanan, right? A trip to the mountains, ke pegunungan ya kan, where we camped under. Kita nge-camp under di bawah bintang-bintang. Oke. Aman? Alright, lanjut. We share stories around the campfire, fostering camaraderie and deepening our bonds. Oke, we shared, kita berbagi ya guys ya. Shared berarti verb 2 dia. Berbagi cerita around, what is that? Di sekitar campfire. Apa ini? Campfire is api unggun, right? So fostering camaraderie, memperkuat persahabatan loh. Persahabatan bahasa Inggrisnya apa guys? Friendship. Baru kenal orang bisa langsung friendship nggak? Of course no, that stupid thing, right? Nah, pertamanya togetherness. Nah, kayak gini nih kita togetherness, bukan persahabatan. Setelah kita seru-seruan, Alvin dari mana Alvin? Itu namanya camaraderie, guys. Nah, kalau saya udah nanya, Vin, gimana keluargamu? Gimana? Udah intens banget. Nah, itu friendship. Lebih ke close friend, guys. Kan ada friend, ada close friend, ada best friend. Nah, di friend ini apa? Togetherness. Kalau sama temen ngumpul aja, sama friend kan. Nah, kalau sama close friend, teman dekat, itu camaraderie. Kalau sama sahabat, friendship. Nah, togetherness cuma ngumpul biasa. Kalau camaraderie gimana ya? Ya ngumpul seru-seruan, tapi belum nggak terlalu intens, nggak sampai nanya-nanya yang nggak sampai tahu yang dalam-dalam. Gitu ya. Camaraderie. Terus manggilnya apa? Kalau close friends sebenarnya guys, bisa aja pakai comrade, comrade, kan? Comrade itu biasa dipakai militer kan, partner militer. Comrade, hey comrade, comrade itu ya lebih dari friend, nah, close friend lah, ya. Terus and deepening our bonds, deepening, deep apa deep guys? Deep is dalam, right? So, deepen itu ini memperdalam our bonds. Bonds apa bonds? Ikatan kayak bonding gitu ya guys ya. Kalau bonding sama hewan caranya gimana? Contohnya anjing atau kucing diapain? Biar paham.
Dilus bonding itu biar tahu siapa tuannya. Kalau bonding sama gebetan, bondingnya gimana? Nah betul, bukan dilus-lus ya, bukan, itu belum. PDKT intinya ya, bonding itu PDKT, pendekatan. Our bonds, ikatan yang lebih dalam lah ini ya daripada cuman friends, right ya. Kalau sama temen ya ditanya-tanyain masalahmu gimana? Oh gak punya duit nih, gitu ya, ikatan. We share stories, kami berbagi cerita around the campfire, di sekitar api unggun. Fostering itu mendorong bisa guys, memperkuat, membina. Dia tuh palu gada, vocab yang palu gada, maksudnya bisa banyak gitu ya, memperkuat, membina, meningkatkan. Pakai foster bisa. Fostering camaraderie, memperkuat persahabatan, and deepening, memperdalam our bonds, ikatan kami, right? Oke, simple banget ya ini ya topiknya guys. Oke, these experiences. Oke mas, bapaknya this. Kalau ini bahasa Inggrisnya mas, ini satu this ya, this. Kalau ininya banyak these. No, these. Ini yang ini malah dibaca these pakai i, these. Kalau yang itunya satu itu dibaca e, this. Bukan e ya, this. A B C D E, this. This is my pen. Apa ya? This is my carpet. This is my carpet. And these are my carpets. These. Kalau ininya banyak i, ya. Aman? Kalau itu apa itu? Itu that, ya kan? Kalau itunya banyak those gitu ya guys ya. We share stories around mana tadi? These experiences, pengalaman-pengalaman ini not only apa itu ya? Tidak hanya provided, memberikan. Provide itu ya memberikan, menyediakan gitu guys ya. Menyediakan joy itu kebahagiaan guys. Kalau happy itu lebih ke kesenangan sih. Happy itu kesenangan. Jadi dia sementara happy itu. Kalau joy itu yang di atasnya happy lah intinya. Joy but also instilled. Instilled itu menanamkan pikiran guys. Bukan nanam ini ya tebu ya, bukan nanam jagung ya. Instill itu menanamkan pemikiran. Ya, instilled a valuable life lesson. Menanamkan pelajaran hidup yang valuable, yang berharga guys. Ya, pelajaran hidup yang berharga. Guys, berharga biasanya pakainya apa teman-teman? Selain valuable, what is it? Value itu bukan nilai. Value nilai, bernilai, berharga. Kalau selain itu apa? Pernah dengar precious nggak? Precious. Nah, precious itu berharga secara sentimental guys. Sentimental. Kalau valuable secara masyarakat umum. Contohnya gini. Apa ya? Oh ini aja deh. Ini sayap kupu-kupu ya. Ini bisa dijual nggak? Enggak kayaknya ya. Enggak ya? Enggak, berarti enggak valuable. Gitu ya, enggak valuable. Tapi ini kupu-kupu ini adalah teman baik saya dulunya sebelum dia mati. Berarti ini precious for me. Precious itu berharga bagi beberapa orang aja. Precious for me, tapi enggak valuable. Enggak bisa dijual soalnya. Bernilai, sentimen. Jadi kalau precious itu sentimental kita. Umpamanya ini nih rumput Jepang ini ya kan, ini nggak valuable, tapi precious maybe for you, mungkin ada kenang-kenangannya gitu, mungkin gelang gitu ya, gelangnya itu not valuable. Bisa aja dibalik guys, umpamanya ada lukisan, tahu nggak lukisan yang bukan lukisan, konsep seni yang pisang ditempelin takban itu, harganya berapa? 1,6 miliar rupiah. Jadi pisang nih tempelin tembok, pisang kuning di ini lakban, biar nggak jatuh ditaruh lakban gitu. Nah, dijual berapa? Dijual di pameran seni 1,6 miliar terjual. Nah itu valuable, tapi for me no, not precious. Nggak, buat apa saya begituan? Karena saya nggak ngerti seni. Mungkin orang-orang yang ngerti seni ya, yang begitu itu. Dan kabarnya, teman-teman bingung nggak kenapa bisa begitu? Kenapa pisang sama lakban doang 1,6 miliar? Karena Dipercaya apa? Dipercaya berharga. Masalah ini ya, persepsinya orang-orang ya. Sebenarnya yang dijual apanya? Kan pisangnya bisa busuk, nggak tahan lama. Keyakinan. Nah, konsepnya betul. Konsepnya guys. Jadi yang dibeli 1,6 itu sebenarnya konsepnya pisang sama lakban itu punya dia lah intinya. Kita nggak bisa jualan kayak gitu juga. Ya, konsepnya. Ada juga yang saya jualan patung yang tak terlihat. Ada loh. Terjual juga loh, patung tak terlihat.
Padahal dia cuma ngomong ya kan, tapi dijual, tapi laku gitu guys. Karena yang ngomong bukan orang sembarangan kan. Ini saya bikin patung tapi nggak kelihatan, dijual, ditaruh di kaca gitu. Ini patung yang kelihatan. Itu yang dijual konsepnya. Dan teman-teman tahu nggak apa nasibnya si pisang itu? Dimakan sama yang punya, sama yang beli dimakan. Terus gimana terusannya? Berarti hilang dong duitnya? Enggak. Dia beli pisang lagi, ditaruh lagi. Udah, yang dijual kan konsepnya, bukan pisangnya. Gitu. Mau diganti lakbannya. aneh ya. Seni itu aneh ya. Seni itu bukan masalah bagus-bagusan ya. Kalau persepsi. berharga. Worth it ya. Worth it itu sepadan gitu. Artinya sepadan. Pokoknya duitmu 10 juta kamu tukarkan dengan iPhone terbaru, berarti sepadan ya. Maksudnya kalau dikasih yang jelek Nokia ya nggak sepadan. Kalau worth it itu sepadan, kalau precious itu bernilai bagimu, kalau valuable apa tadi? Bernilai umum ya, secara umum dia valuable karena ada harganya. Aman ya? Oke, terus ultimately, and then school holidays are not merely a break from studies. They are a pivotal time for personal growth and unforgettable memories. Oke, ultimately apa guys? Sama dengan finally ya guys ya. Finally, ultimately sama aja. Lebih formal aja dia. Jadi kalau umpamanya ngerjain TOEFL or IELTS, pakainya ultimately biar keren ya. Ultimately school holidays, liburan sekolah are not merely. Merely itu kayak just guys, cuman. Tidak cuma ya, semata-mata, tidak semata-mata. Hanya bahasa Inggrisnya apa biasanya pakainya? Hanya, only, terus just, merely ya. Nah, merely itu kayak semata-mata, nggak cuman. Intinya dia cuman ya. Nah, yang saya mau bedain adalah antara just sama only guys. Kalau just itu sepele ya. Kalau only itu eksklusif. Maksudnya penghabisan guys. Umpamanya kamu minta duit ke saya. Saya kasih duit 5.000 nih. I just can give you this. Saya hanya bisa memberimu ini ya. I just can give you this, right? Kalau saya pakai just, berarti sebenarnya duit saya masih ada, tapi saya cuma mau ngasih segitu. Tapi kalau saya pakai I can only give you this, only saya pakainya, berarti saya nggak punya duit lagi. Terakhir itu tadi only. Makanya yang benar itu I only love you kalau sama pasangannya. I only love you berarti nggak ada lagi. Kalau I just love you kayak sepele, kayak nggak serius gitu. I just pakai just. Uang kan ada bendanya. Misalkan hanya sekedar kegiatan, hanya belajar gitu kan, hanya belajar. Ya, I just study, sepele kok. I just study. Kalau I only study kayaknya aneh deh. Masa itu kegiatanmu satu-satunya yang bisa kamu lakukan? Just biasanya kalau gitu. Just. Apalagi guys? What is it? Contohnya apa lagi? Just. I just wanna help you. Saya tuh cuma mau membantu kamu. Nggak mungkin pakai only berarti dia nggak ada kerjaan lain dong. Ya, lebih ke konteks uang sih, atau percintaan gitu ya. I only love you, I just love you. Ya, tapi kebanyakan di film-film itu I just love you, bukan I only love you. Karena pria yang memberikan seluruh hidupnya pada wanita itu tidak bagus guys. Ya, kurang harga diri ya kan. Makanya dia ngomongnya sih, gue mah cuman suka lu aja gitu. Makanya agak menjaga harga diri lah intinya ya. Kalau kata-katanya I just love you gitu ya. Oke, kecuali kalau I only love you udah terakhir kamu itu udah nggak ada lagi. Ultimately ya guys ya. Sekarang ultimately liburan sekolah bukan hanya sekedar break dari study, tapi juga pivotal time. Pivotal itu ini guys, waktu yang penting sebagai titik balik for personal growth, untuk pertumbuhan pribadi yang tadinya nggak liburan itu pertumbuhan pribadinya lambat, setelah liburan jadi bagus. Nah itu namanya pivotal. Tadinya kamu jualan skincare namanya, payung namanya, nggak laku, terus kamu jualan skincare jadi laku, berarti langkahmu itu pivotal, penting dan sebagai titik balik gitu guys. Oke, pivotal time, waktu yang penting untuk pertumbuhan pribadi dan unforgettable memories, kenangan yang tak terlupakan. Alright.
Oke, aman guys? Coba lihat Q&A samples-nya, ada yang vocab nggak tahu nggak? What did you experiences during school holidays? Siapa yang rajin? How did you remember?